Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jawaban asesmen saya yang sudah dibuat di IntelliJ. Di sini saya mengerjakan soal tipe A karena saya merupakan mahasiswa dengan nomor absen ganjil dan mengerjakan soal tipe A. Di sini bisa kita lihat kita harus membuat program antrian sederhana untuk sebuah klinik, yaitu dengan membuat kodenya masing-masing ada dokter umum untuk kode A, kode B untuk dokter anak, kode C untuk dokter gigi. Program ini harus mengenali banyak antrian untuk masing-masing dokter sesuai dengan antrian yang dimasukkan. Misal nomor antrian A001 untuk dokter umum, B001 untuk dokter anak, C001 untuk dokter gigi. Data yang disimpan pada saat masuk antrian adalah nomor antrian, nama pasien, dan jenis pembayaran, BPJS atau Mandiri. Dan ini dia inputan program yang bisa dilihat, dan outputnya harus seperti ini. Baik, kita langsung saja ke codingannya, ke scriptnya. Baik, di sini saya membuat dua kelas ya. Bisa dilihat ada kelas antrian untuk menampung data antrian, dan ada kelas main untuk kelas generik sekaligus kelas pojoknya. Jadi untuk run programnya kita gunakan kelas ini. Pertama, ini ada kelas antrian ya. Kelas antrian di sini berguna untuk menampung data agar bisa tersambung ke main. Kita di sini membuat fungsi dengan tipe data string, fungsi private dengan tipe data string, yaitu nomor, nama, dan jenis. Nomor itu untuk nomor antrian, nama untuk nama pasien, jenis untuk jenis pembayaran. Lalu kita buat fungsi lain ini untuk menyambungkan si tipe data di sini agar bisa dipakai di kelas main. Setelah itu, ini adalah fungsi yang dapat mengembalikan sesuai namanya, misalnya get nomor mengembalikan nomor, get nama mengembalikan nama, dan ada get jenis untuk mengembalikan jenis, namun tidak terpakai di kelas ini. Tidak lupa juga saya memakai package dengan nama com.assessment. Lalu kita berlanjut ke kelas mainnya, ke kelas pojoknya. Pertama-tama kita harus mengimport java.utilq dulu. Lalu tidak lupa java.util.linklist karena kita memakai kedua metode ini, yaitu q dan linklist. Yang pertama, kita buat dulu kelas main. Kelasnya yaitu kelas main dengan tipe data extend, tipe data generik antrian. Kenapa kita membuat extend ini? Karena ini berfungsi untuk menyambungkan kelas main ini dengan kelas antrian. Bisa dilihat ini adalah nama kelasnya antrian, dan ini nama kelas antrian yang sudah dikopikan. Maka ini otomatis tersambung dengan kelas antrian. Setelah itu, tidak lupa dengan menginisialisasi objek Q, yaitu yang pertama ada dokter umum, dokter anak, dan dokter gigi. Setelah itu, tidak lupa public static void, dan kita menyambungkan variabel antrian agar bisa dipakai
dengan menghubungkan kelas main. Jadi si kelas main ini yang sudah disambungkan dengan antrian akan otomatis tersambung dengan nama variabel antrian, nama atau objek antrian, new main baru. Setelah itu tidak lupa ini adalah data yang sudah tertulis di soal. Bisa dilihat antrian dot ambil nomor objek ini, yaitu fungsi di bawah, dijelaskan pada fungsi di bawah, ambil nomor dengan antrian baru, nomornya dengan kode nomor A, yaitu dokter umum, 001 berarti antrian ke-1 dengan nama Italingga dan jenis banknya yaitu Mandiri. Dan antrian nomor 2 ada A002 Rita Sugiarto, jenis banknya yaitu BPJS, dan seterusnya. Dan selanjutnya adalah antrian panggilan dengan nomor A001, antrian panggilan dengan nomor C001, dan seterusnya. Nah, untuk fungsi yang menjelaskan tentang ambil nomor, tidak lupa kita mengextend sebagai tipe data antrian. Misalnya ya, kita membuat data antrian dengan char kode, kita membuat variabel baru char kode data antrian .get nomor char add 0. Kenapa kita char add 0? Karena pada indeks ini sebenarnya bukan dimulai dari 1, melainkan dimulai dari 0. Jadi sesuai dengan indeksnya, maka kita mulai dari 0. Lalu selanjutnya kita menggunakan percabangan switch agar lebih mudah dengan persyaratan kode. Jika case-nya A, maka si dokter umum akan menambahkan data antrian. Jika dokter umum dengan size-nya lebih dari 1, maka yang terprint akan seperti ini. Anda menunggu satu orang lagi, misalnya ya. Namun jika case-nya B atau B, maka yang terprintkan akan seperti ini. Dan case-nya C untuk dokter gigi, ini akan seperti ini. Ini salah sebenarnya, harusnya dokter gigi. Dan ini dokter umum, dokter anak. Ya, seperti itu. Sebenarnya sama, si printannya sama, namun hanya berbeda dokternya saja, cabang dokternya saja, misalnya dokter umum, dokter anak, dan dokter gigi. Lalu kita membuat fungsi baru lagi, public void panggilan. Panggilan itu yaitu fungsi yang ada di ini, di main, yaitu untuk panggilan nomor kode dokter ya, kode pasien. Tidak lupa kita menggunakan penempatan indeks di 0, lalu menggunakan switch percabangan untuk persyaratan kode. Jika case-nya A, jika kode si pasiennya A, maka jika dokter umum adalah kosong, is empty, maka jika dokter umum sedang kosong, maka perintannya akan antrian masih kosong. Namun jika antriannya penuh atau masih ada, maka si dokter umum akan terprint seperti ini, tidak ada nomor antrian plus nomor.
Lalu jika jika terhapuskan, misalnya nomor bla 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 bla, antrian dokter umum get nomor untuk dokter umum. Nah, ini untuk pemanggilan, untuk pemanggilan ya, tidak lupa. Nah, selanjutnya ada case B, sama saja dengan case A, ini melainkan untuk dokter anak saja, melainkan untuk dokter anak. Lalu selanjutnya ada case C untuk dokter gigi. Sama saja ya. Nah, untuk hapus antrian, kita buat lagi fungsi yang baru, public void hapus antrian. Dokter umum .clear, dokter gigi .clear, dokter anak .clear. Ini gunanya untuk menghapus lagi antrian yang sudah ada. Nah, ini fungsi data yang ada pada soal. Jadi seperti itu. Kita lihat hasilnya ya. Nah, seperti ini. Dita Sugiarto, Anda menunggu satu orang lagi. Baik, bentar. Ada kesalahan dikit. Kita lagi membuka asesmen praktik. Nah, ini dia. Bisa kita lihat, Dita Sugiarto, Anda menunggu satu orang lagi. Apakah sama? Dita Sugiarto, Anda menunggu satu orang lagi. Sama ternyata ya. Nah, Anda menunggu satu orang lagi. Lalu salah. Alan Budi Kusuma, Anda menunggu satu orang. Alan Budi Kusuma, Anda menunggu satu orang lagi. Alan Budi Kusuma, Anda menunggu satu orang lagi. Nomor A001 untuk dokter ke dokter umum, silakan masuk ke ruang 1. Nomor A001 untuk dokter umum, silakan masuk ke ruang 1. Lalu antrian masih kosong. Sama, antrian masih kosong. Lalu nomor C001 untuk dokter gigi, sama. Ini si output menurut dengan inputannya. Lalu antrian masih kosong. Ya, sama. Jadi seperti itu asesmen dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan kata atau penulisan coding ya. Untuk itu sekian dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.